Okay, everybody, now we are still talking about numbers. This is part 2. Oke, kemarin kita sudah belajar cardinal and ordinal numbers. Oke, lanjutannya ada hubungannya ke sini. Oke, fraction and decimals. Fractions itu pecahan. Decimals itu bilangan desimal. Oke, kita lanjut ya. Gunakan ordinal number untuk penyebutnya. Untuk penyebut. Jadi maksudnya begini. Pembilangnya kardinal, penyebutnya ordinal. Coba kita lihat. Untuk pecahannya 1/3. Dalam bahasa Inggris 1/3. Oke. Kemarin sudah dikuasai kan untuk ordinal number-nya itu bilangan urutan atau juga bilangan berurut, begitu ya. 2, 3/5 dalam matematika ini bilangan campuran. Ini bilangan pokoknya 2, 3/5 seperti itu ya. Bayangkan 2,5. Nah, seperti itulah ini. Jadi 2-nya 2, 3-nya sama 3, tapi mereka pakai and. 2 and 3. Untuk penyebutnya masuk ke ordinal. Oke. 2 and 3/5. Oke. Pengecualian untuk setengah. Setengah itu 1/2 atau a half. 1/4 atau 1/4. 1/4 or a quarter. Oke. Sekarang masuk ke decimals. Decimals ini kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan koma ya. But in English, look, ini disebut point. Menggunakan titik, tapi disebut point. Begitu. Oke. Nah, angka-angkanya bagaimana? Cardinal number. Coba lihat. 3,8. 3.8. Oke. Nah, ada informasi yang baru untuk angkanya banyak. Puluhan atau ratusan di belakang koma. 4,25 itu bukan 25-nya bukan 25, tapi coba ayo kita ikuti 4.25. Angka yang di belakang koma itu dibaca satu persatu sebanyak berapapun dia. Seandainya ini 4,2536 lah kita katakan, bukan 2536, tapi satu persatu dibaca. Ya, seperti ini. 4.2536 2536. Next. Ada istilah sedikit Roman numbers. Romawi ya. Bilangan Romawi memang jarang digunakan, tapi kadangkala digunakan juga seperti dalam penulisan buku, kemudian dalam penyebutan orang-orang penting atau yang terkenal atau legenda ya. Elizabeth II ini angkanya 2, tetapi dalam penyebutannya bukan Elizabeth II, Elizabeth II. Louis XIV, bukan Louis XIV, tetapi Louis the 14th. Jadi ingat, yang dipakai ordinal numbers, bukan cardinal. Oke. Sekarang sedikit hubungannya ke tahun ya. How to say the year? Umumnya
kita memisahkan angka-angka di tahun itu. Ya, memisahkannya bagi dua maksudnya. Kadang istilahnya dipisahkan puluhan-puluhannya. Contoh, 1985 dibagi dua. Ayo, ini bagi duanya. 1985. Maka kita sebutkanlah tahun itu 19-nya dan 85-nya. Seperti ini ya. Yes, jadi kita katakan 1985. Oke, sudah lancar kan untuk kardinal dengan ordinalnya? Oke, ini penting diingat. Tahun 2000 sampai 2009 itu tidak dipisah atau enggak dibagi. Perhatikan, tahun 2000, 2000. Jadi jangan kamu belah ini 20 dan 00-nya. Sama halnya dengan 2001. Jangan dipisahkan 2001. Oke, jadi dibacanya biasa 2001 boleh. Oke, kata N bisa ada bisa tidak. Dari tahun 2010 ke atas dipisah lagi ya. Bayangkan perhatikan ini 2010 boleh 2010 2010. Oke, next. Ini kita baca dulu beberapa contoh tahun. Oke. 1900 1900 1901 1901. Kadangkala angka 0 itu dibaca O begitu ya. O 1. 1995 dibagi 2 1995. 2000 nggak ada pembagiannya. 2000 atau 2000 bisa 2000. 2002 2002 atau 2002. Tadi kan sudah kita bahas ya. 0 itu bisa disingkatkan pengucapannya O. 2010 2010 atau 2010. Next. Sedikit mengenai tanggal. Ada dua istilah ini, British and American. Dalam British English, hari terlebih dahulu itu yang sering kita pakai ya. Day, month, year. Contoh, kamu tulis tanggal 1 Januari. Oke, tanggal 1 Januari. Jadi tanggal itu kan menggunakan ordinal number. Yang kamu katakan harus pakai the dan ada of-nya, pemisah antara tanggal dan bulan. The first of January 2010. 2010. Oke. Bagaimana dengan American English? Month, day, year. Kebalikan dari British English. Bulan, tanggal. Januari 1 2010. Tapi kamu katakan January boleh ada the-nya, boleh tidak. Tapi nggak ada of-nya. Oke. January the first. January first boleh 2010. Oke. Nah, tadi udah kita bahas artikel ini maksudnya ya. Ini boleh ada, boleh tidak. Beberapa contoh penggunaan preposisi. Coba. Kalau dia tahun pakai in. Kalau dia bulan pakai in. Tapi kalau lengkap ikut tanggal dia menggunakan on. Oke. Ini menggunakan on. I was born in 1999. I was born in August. I was born in the 12th of May 2000. Oke. Next. Ini perhatikan. Bisa juga dengan angka. Ya, angka garis per titik. Sama dengan Amerika. Angka garis titik. Tapi ada masalah kalau dia per tadi ini garis miring. Kalau kamu tulis garis miring, di Inggris itu 4 Agustus. Tapi di Amerika itu 8 April. Oke. Jadi kalau berbeda negara, baiknya penulisannya tulis aja bulannya, iya kan? Kadang-kadang nanti negara tersebut mengartikan berbeda. Oke, I think that's enough for today. I hope you understand and get more information. But if you still lose or do not understand, you can repeat from the first until the end. Thank you. See you. Bye.